Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 Januari 2024. Pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Mari di pagi yang cerah ini saudara, kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selalu setia dalam pertobatan dan mampu menghasilkan buah-buah pertobatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sampai dengan 16 dan Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Gereja Katolik hari ini saudara merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Paulus lahir di Tarsus di wilayah Kilikia. Paulus adalah Saulus dari bahasa Ibrani, tetapi setelah bertobat Saulus mengambil nama dalam bahasa Yunani Paulus. Kita dapat mendengarkan kesaksian Paulus ketika masih bernama Saulus di dalam Injil, di dalam bacaan pertama kita hari ini, Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sampai dengan 16. Dengan mendengar kesaksian Saulus ini saudara, dia menjadi percaya karena telah dapat melihat kembali. Dia percaya akan kuasa Tuhan Yesus dan dia bertobat. Pertanyaannya saudaraku yang terkasih, mengapa Kristus menyatakan dirinya kepada Paulus? Salah satu jawaban yang mendukung adalah karena orang yang dipertobatkan kali ini adalah alat pilihan Tuhan untuk memberitakan Injil, atau dengan kata lain, Tuhan Yesus sendiri yang memanggil rasul-rasulnya sehingga Tuhan menyatakan dirinya untuk mempertobatkan Paulus. Dan mengapa harus Paulus? Bukankah dia adalah orang jahat yang suka menangkap dan menghukum pengikut-pengikut Kristus? Dalam banyak kasus saudara, sikap ekstrim seseorang dapat berubah dari jahat menjadi baik dan sebaliknya. Karena ada peristiwa yang mempengaruhi pikiran dan sikapnya. Peristiwa rebah ke tanah yang dialami oleh Paulus mampu menggoyahkan keyakinan imannya. Yesus tidak melihat dosa kita saudara. Memang Yesus benci dan mengutuk atas perbuatan dosa kita. Tapi Yesus mengasihi hati kita saudara. Hati yang hancur, yang retak. Dan Yesus mau perbaiki. Tinggal bagaimana kita yang telah berbuat dosa ini. Hati kita yang telah hancur dan retak. Maukah kita diperbaiki, diperbaharui oleh Yesus Tuhan kita? Yesus mau melihat ketulusan hati kita semua saudara. Mau menanggapi panggilan kita saat ini. Setiap kita yang berdosa ini saudara, dipanggil Yesus secara pribadi. Setiap kita yang berbuat dosa, kita menganiaya Yesus. Kita menambah cambukan-cambukan di sekujur tubuh Yesus. Perbuatan dosa kita semakin dalam memaku kedua tangan dan kaki Yesus. Dan dalam keperihannya saudara, dalam keperihannya di atas kayu salib, Yesus memanggil kita sekalian, memanggil nama kita pribadi lepas pribadi. Saat ini dia memanggil nama kita. Trisno, Trisno, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan menunjukkan kasih karunia yang besar itu dengan memanggil Saulus yang berdosa hingga dia bertobat. Dan saat ini saudaraku,
Kita pun dipanggil oleh Yesus. Maukah kita menanggapi panggilannya dan bertobat? Saulus yang telah bertobat bernama Paulus kini menjadi pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, Paulus menjalankan apa yang dimandatkan oleh Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Dia pergi, saudara, ke semua daerah untuk memberitakan Injil. Paulus dengan setia dan taat menjalani perintah Yesus dan disampaikannya kepada setiap orang. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Saudaraku, walau saat itu para penguasa masih mengejar-ngejar pengikut-pengikut Kristus, saudara, tapi Paulus tak gentar. Dia percaya akan janji Kristus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Hari ini, saudara, hari ini kita yang berdosa mau diperbaiki hati kita, saudara. Tuhan Yesus mau memberkati kita menjadi anak-anaknya. Yesus mau memperbaiki, merestorasi hati kita yang rusak, yang retak ini, saudara. Maukah kita diperbaiki? Maukah kita bertobat, saudara? Maukah kita juga mengikuti Dia, melaksanakan amanat agung yang diberikan untuk mewartakan kabar suka ini? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dengan merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul, kita pun diingatkan selalu, saudara, untuk tetap setia dalam pertobatan dan mampu menghasilkan buah-buah pertobatan. Baiklah, kita juga mau menjadi Paulus masa kini, saudara, untuk beritakan Injil kepada semua orang di mana saja kita berada. Mari, saudara, jadilah Paulus masa kini dan tetap setia di dalam pewartaan Injil. Dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi saksi dan pewarta Injil kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.